Baik, kita mulai ya. Jadi yang menjadi topik kita tentang penulisan laporan dan proposal. Nah, tentunya seperti yang saya utarakan sebelumnya bahwa meskipun judulnya ini terkesan untuk sebagai laporan atau proposal untuk penelitian, tapi ini bukan ya. Ini sesuai dengan mata kuliah kita ini yang berhubungan dengan etika komunikasi. Jadi nanti kita akan membahas seperti apa sebenarnya etika ketika kita membuat suatu laporan dan proposal. Ya. Di topik ini memang ada juga kemarin bagaimana kita membuat press release, tapi saya kira itu ranahnya prodi ilmu komunikasi. Jadi saya batasi pembahasannya untuk penulisan laporan dan proposal sesuai dengan konteks etika komunikasi. Nah, kalau kita bicara laporan, tentunya kita perlu dulu melihat definisi laporan. Nah, laporan bisnis itu apa sebenarnya? Nah, ini dikatakan oleh Booth dan Thiel. Mereka mengatakan bahwa laporan bisnis khususnya merupakan dokumen faktual. Dokumen faktual ya. Nah, kalau kita bicara dokumen faktual berarti ini nanti dokumen yang bisa dijadikan suatu media, suatu bukti atau suatu dokumen untuk mendukung transaksi dalam bisnis tentunya. Dan objektif yang dipergunakan untuk tujuan bisnis tertentu. Jadi laporan bisnis ini memang luas dimensinya, pengertiannya luas. Tentunya nanti akan disesuaikan dengan karakteristik dari perusahaan di mana kita bekerja. Atau bahkan organisasi di mana kita jadi pemimpin, bahkan pemilik dari suatu perusahaan misalnya. Kemudian laporan bisnis ini juga menurut Himstreet dan Betty ya, merupakan suatu pesan yang objektif. Jadi hampir sama dengan Booth dan Thiel tadi ya. Kemudian tersusun teratur. Jadi ada runut ya, runtutannya. Dari tidak bisa loncat-loncat begitu. Terstruktur. Yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau dari satu institusi maupun lembaga bisa saja kepada lembaga lainnya untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Dari pengertian ini kita bisa melihat bahwa laporan bisnis itu memang dimensinya banyak gitu. Isinya banyak. Kemudian pastinya ya harus objektif, kemudian teratur. Makanya di awal-awal perkuliahan kita saya pernah mengatakan bahwa ketika kita membuat laporan bisnis atau menginisiasi pesan ya, di pertemuan 567 ya, kita membahas tentang bagaimana menginisiasi pesan. Jadi kita pastikan pesan itu harus ada temanya, harus ada bagian-bagian utamanya apa. Ya. Kalau kita sudah tentukan, nanti kita harapkan ketika kita menulis suatu pesan, nantinya teratur. Kemudian ada objektivitasnya, karena bukan hanya sekedar persepsi di sini. Ya. Kemudian dengan adanya data yang objektif dan teratur tadi, tentunya para pemimpin atau pihak yang berwenang untuk menentukan atau mengambil suatu keputusan bisa dengan mudah melakukannya tanpa mengalami suatu kendala ataupun kesalahan yang mungkin nanti fatal bagi organisasi. Termasuk kalau ada hal-hal yang rumit
yang akan dihadapi oleh perusahaan, dihadapi oleh manajemen, nah, mereka bisa mengambil suatu pemecahan atas berbagai masalah yang mungkin saja timbul. Karena di perusahaan itu memang permasalahan-permasalahan itu pasti ada setiap saat. Ya, karena yang namanya juga perusahaan, tantangan ke depan itu semakin berat. Meskipun peluang di luar sana juga semakin terbuka lebar. Tapi kan kita punya pesaing. Kita punya faktor lain yang bisa saja tidak bisa kita kendalikan. Nah, disinilah nanti membutuhkan manajemen yang memang benar-benar profesional, bisa melihat sesuatu masalah itu dalam berbagai sudut pandang, kemudian akan dipecahkan. Tentunya solusi yang terbaik yang dipilih. Nanti ada hubungannya juga ya dengan strategi organisasi. Bagaimana organisasi ini bisa keluar dari tekanan, keluar dari baik, kita lanjutkan ya. Suara saya sudah jelas gak ya? Tadi sempat disconnect soalnya. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Kemudian masih di pengertian laporan ya, laporan bisnis. Menurut Murphy dan Hildebrand, nah mereka menyatakan bahwa laporan bisnis tidak memihak, netral. Ya. Karena ini sifatnya laporan bisnis, memang meskipun kita punya kepentingan, jadi memang kita usahakan, kita pastikan bahwa laporan bisnis ini tidak memihak. Memihak ke siapa? Nah, tentunya di organisasi itu kan punya banyak berbagai kepentingan di sana. Jadi dipastikan ya, gangguan ataupun mungkin ada pesan-pesan yang terselubung di laporan bisnis itu harus dipastikan jangan ada keberpihakan di sana. Kemudian memiliki tujuan yang jelas. Ya. Laporan bisnis itu kita pastikan jelas tujuannya. Bukan kemana-mana, tanpa ada arah yang jelas, tanpa ada target tertentu. Ingat, ketika kita melakukan suatu inisiasi pesan, kan sudah cukup jelas. Ya. Yang diharapkan itu seperti apa sebenarnya. Kemudian, dalam laporan bisnis ini juga dikatakan harus berisi rencana penyajian fakta kepada seseorang. Jadi di sini sudah diuraikan dengan jelas. Tentunya lebih pada tujuan bisnis tertentu. Nah, ini menurut versi dari Murphy dan Hildebrand. Kemudian masih ada pengertian ya atas laporan. Nah, dari berbagai definisi yang dikatakan oleh para ahli, ya, kita bisa menyimpulkan bahwa laporan bisnis memiliki berbagai karakteristik.
Nah, ini poin-poinnya. Ya. Pertama, netral. Tidak memihak. Objektif. Nah, dari 3 ini saja sudah menunjukkan bahwa perusahaan, organisasi, atau apapun itu, ketika dia memilih 3 poin ini sudah luar biasa ini. Sudah menunjukkan bahwa seseorang, perusahaan, sudah profesional. Nah, kemudian ada tambahan lagi. Harus menyajikan data lengkap, valid, otentik. Bukan hanya persepsi. Kemudian disusun secara sistematis. Kemudian kontennya ini sifatnya bisa internal ataupun eksternal. Kemudian biasanya diminta oleh pihak atasan atau mitra dan memiliki tujuan yang jelas. Nah, itulah pengertian dari laporan bisnis. Jadi ketika kita membuat suatu laporan, kita pastikan unsur-unsur ini, karakteristik ini terpenuhi. Baru nanti kita bisa mengklaim bahwa kita memang profesional. Perusahaan yang di mana kita bekerja itu profesional. Tentunya nanti harapannya adalah kinerja perusahaan secara umum bisa meningkat. Kemudian, di topik kita juga tadi kita sudah membahas, maksudnya ada di topik tadi, di judul tentang proposal. Nah, kalau kita bicara proposal bisnis ini, pengertiannya adalah merupakan tulisan yang berisi rencana atau usulan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Nah, saya kira kita di sini ya sebagai mahasiswa sering atau beberapa kali lah mengajukan yang namanya proposal. Nanti ketika kalian sudah semester akhir ada juga proposal penelitian, ya. Namanya juga proposal, kalian pastikan diuraikan semua seperti apa tulisannya kelak, ya, karyanya kelak, karya ilmiah, maunya seperti apa, mau metodologinya seperti apa, datanya seperti apa, audiensnya siapa, variabelnya apa saja, teori-teorinya apa saja, permasalahan di sana apa saja, ya. Itu yang jadi isi dari proposal penelitian. Ya. Nah, di sini misalnya contoh, mendapatkan produk, memperluas usaha, mendapatkan dana, dan lain-lain. Nah, ini untuk contoh kasus untuk proposal bisnis. Kemudian, proposal dapat berupa solicited proposal atau unsolicited proposal. Solicited proposal adalah proposal yang diajukan kepada pihak di luar perusahaan. Nah, ini juga lumrah terjadi dalam kegiatan bisnis. Karena bagaimanapun kita perlu melakukan suatu kemitraan dengan pihak eksternal. Pihak pemasok, mitra, pemerintah, bahkan bisa saja konsumen ataupun masyarakat. Karena kalau kita tidak membangun suatu komunikasi dengan pihak luar, bagaimana perusahaan itu bisa survive? Ya. Nah, karena pihak tersebut mengumumkan atau memberitahukan kebutuhannya terhadap produk atau rencana bisnis tertentu. Kemudian kebalikannya, ada unsolicited proposal. Pengertiannya, proposal yang diajukan kepada pihak di luar perusahaan atas inisiatif perusahaan atau tanpa adanya pengumuman atau pemberitahuan dari pihak luar. Kemudian, kalau kita bicara proposal ini biasanya bertujuan untuk memperoleh dana atau kesediaan untuk bekerja sama. Jadi setidaknya di sini ada untuk mendapatkan modal dari luar perusahaan atau kesediaan untuk bekerja sama, mitra. Ya, kenapa kita penting bekerja sama? Karena kita ingin mengembangkan usaha kita. Bagaimana berkembang? Ya perlu mitra.
perlu kerjasama. Nah, bagaimana pihak luar misalnya bisa menerima kerjasama, ajakan kerjasama kita itu kalau tidak ada rincian proposal seperti apa? Nanti kerjasama itu kan akan dituangkan dalam bentuk MOU atau PKS, Memorandum of Understanding atau perjanjian kerjasama, PKS, atau apapun lah istilahnya. Nah, tentunya MOU ataupun PKS ini ya, dasarnya salah satunya dari proposal yang sudah diajukan sebelumnya dan kemudian dibahas. Poin berikutnya, dalam banyak kasus, proposal dikomunikasikan dalam bentuk laporan. Dalam penggolongan jenis laporan, proposal termasuk satu jenis laporan, analytical, ya, analisis proposal itu. Oleh karena itu, penyusunan laporan dan proposal memerlukan langkah-langkah yang relatif sama. Jadi beda tipis ini antara laporan dan proposal. Langkah-langkahnya relatif sama. Tapi tujuannya sudah cukup jelas untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara umum. Ya. Kemudian perlu kita pahami bahwa laporan maupun proposal ini bukan hanya sekedar kegiatan yang dilakukan organisasi atau para pekerjanya untuk menyibukkan diri agar ada kegiatannya. Tapi memang ini sangat penting bagi perkembangan perusahaan. Bahkan kalau kita tidak bicara perkembangan, sekedar untuk bertahan. Ya, ini penting bagi perusahaan. Nah, di sini di poin materi perkuliahan kita ini dikatakan poin pertama, pada umumnya laporan dipakai untuk memonitor. Nah, ini juga bisa digunakan untuk memonitor kinerja dari perusahaan secara umum. Kemudian kinerja per unit di perusahaan tersebut, bahkan individu-individu yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian membantu implementasi kebijakan dan prosedur. Terkadang memang ada beberapa prosedur yang berlaku di dalam perusahaan, tapi ternyata hanya sekedar di atas kertas, kemudian tidak di follow up. Ya, nah bagaimana memastikan implementasi kebijakan ataupun prosedur yang sudah ditetapkan dan diberlakukan oleh perusahaan bisa diterima semua pihak, bisa berjalan sesuai rencana dan ada hasilnya. Nah, tentunya salah satu cara untuk mengukurnya lewat laporan dan proposal ini. Kemudian memenuhi persyaratan legal. Kemudian laporan dan proposal ini juga merupakan pedoman bagi keputusan atas isu tertentu. Atau bisa saja memperoleh bisnis baru atau pendanaan dan mendokumentasikan pekerjaan. Nah, untuk poin terakhir, mendokumentasikan pekerjaan. Ya, ini pengalaman pribadi saya sebagai pekerja kantoran dulu, kurang lebih 3 tahun. Ya, saya pernah bekerja di perusahaan IT, saya punya bawahan, saya juga punya atasan. Kemudian tupoksi saya sehari-hari bagian developer web, mengembangkan web. Ya, kemudian melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, kemudian mengajak meeting beberapa pihak, kemudian memilih misalnya metode pembayaran, sampai saya membuat payment gateway dengan pihak perbankan. Jadi saya bolak-balik. Saya pernah 3 bulan hanya untuk membuat payment gateway untuk Bank BCA untuk menerima kartu kredit di website perusahaan kami. Singkat cerita, ketika saya mau menyusun tesis, saya berhenti bekerja, resign. Karena saya fokus mengerjakan tesis saya.
Ya. Kemudian saya mengajukan resign bukan minggu ini, kemudian minggu depan keluar dari perusahaan tersebut. Sebagai informasi, saya di sana sudah menjadi karyawan tetap. Jadi kalau saya mau nyaman, nggak mau mencari pekerjaan baru, perkara baru, masalah baru, ya sudah saya bekerja di situ saja. Tanpa ada pemecatan, PHK, dan sebagainya. Itu juga saya sudah jadi karyawan tetap di sana. Ya. Nah, ketika saya resign, saya mesti menyerahkan dokumen pekerjaan saya. Ini siapa ini? Oke. Saya mesti menyerahkan dokumentasi pekerjaan saya, bercerita meskipun tadi tiba-tiba terputus ya. Jadi gambarannya, dulu ketika saya resign, saya melaporkan semua pekerjaan saya selama 3 tahun itu. Saya berikan dalam catatan. Saya mengerjakan apa saja, kemudian dokumen-dokumen selama saya bekerja, saya serahkan ke perusahaan. Kemudian, karena saya di bagian developer, ya, kemudian di sana kan ada tutorial penggunaan berbagai aplikasi, berbagai payment gateway yang kami gunakan. Saya juga berikan semua aksesnya, passwordnya, user ID-nya, manual book penggunaannya, saya serahkan semuanya. Kemudian mitra-mitra, siapa saja mitra kami, kerjasama dengan siapa, itu semua ada juga. Dalam perkembangannya ada beberapa dokumen yang hilang. Saya juga perlu memberitahu bahwa dokumen ini sudah hilang. Jadi kalau dicari-cari sudah hilang, nanti yang menggantikan saya akan mencari solusinya. Manajemen sudah tahu, mereka nanti akan mencari solusi. Jadi singkatnya, kegiatan-kegiatan saya yang mungkin penting bagi perusahaan, ya, manual book yang dibutuhkan, partner, mitra-mitra apapun, siapapun, ya, semua catatan-catatan itu harus diserahkan ke perusahaan. Tentunya pertanyaannya buat apa? Nah, ini demi keberlangsungan dari perusahaan tersebut. Kalau nanti ada orang yang menggantikan saya, dia bisa bekerja secara maksimal, bahkan lebih baik dari saya. Akhirnya kinerja perusahaan bisa meningkat. Bukan justru sebaliknya. Beberapa bulan setelah dia bekerja di divisi tersebut, dia masih repot mencari cara untuk menyesuaikan diri dengan perusahaan tersebut. Karena dia tidak punya panduan sama sekali. Dia tidak punya dokumen sama sekali. Dia mesti membuat dari awal laporan tersebut. Ya. Jadi perusahaan yang sudah profesional sudah memikirkan hal-hal demikian. Dan kita juga sebagai yang bekerja harus mematuhi dan sadar bahwa kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa? Semua yang kita kerjakan, kita serahkan. Jangan justru dihanguskan atau ditutup-tutupi. Ya. Nah, ini saya kira di perusahaan lain juga mestinya seperti itu, organisasi apapun. Ya. Ketika kita bekerja, kan kita sudah dibayar untuk itu. Dokumennya berarti jadi milik perusahaan tersebut. Selesai. Jadi nggak ada yang bisa membantah atau mempertanyakan buat apa saya memberikan, menyerahkan. Kan saya bekerja saya tidak bekerja di sini lagi. Ya, seperti itu normalnya. Inilah kegunaan laporan tentang proposal penelitian. Ya, saya sengaja memberikan contoh karena perlu kita pahami tadi kenapa dokumentasi ini perlu diserahkan. Kemudian berikutnya, laporan dan proposal bisnis ini juga digunakan sebagai alat manajerial
Ya, ini di tingkat manajemen. Ada kontribusi nantinya pada pengambilan suatu keputusan. Kalau yang namanya keputusan artinya harus diimplementasi, diterapkan di perusahaan tersebut. Kemudian keputusan tersebut tujuannya agar kinerja dari perusahaan yang bersangkutan meningkat. Nah, bagaimana keputusan ini bisa dipastikan valid, bisa dipertanggungjawabkan? Tentunya kalau ada data yang bisa diandalkan. Data melalui laporan proposal ini tadi. Kemudian untuk proses pemecahan masalah. Selanjutnya, sasaran dalam menyusun laporan dan proposal adalah memperjelas dan memudahkan penggunaan informasi. Nah, di sini dikatakan ya, oleh karena itu laporan dan proposal bisnis harus jelas dan lengkap. Nah, ini saya kira ketika kita membuat inisiasi pesan di pertemuan kita sebelumnya, ini juga ditekankan, ya, harus jelas dan lengkap. Karena ingat, ini akan mempertaruhkan reputasi perusahaan, mempertaruhkan kepentingan dari perusahaan di mana kita bekerja. Kemudian di perusahaan terkadang ada yang namanya bagian hubungan masyarakat atau mungkin istilahnya public relation, PR. Apakah PR itu berada di bawah divisi tertentu atau menjadi divisi tersendiri, tentunya perusahaan tersebut akan menyesuaikannya sesuai kebutuhan dari organisasi. Nah, kalau kita bicara tanggung jawab dari humas ini, nah tentunya ini juga berat tanggung jawabnya. Meskipun sekilas kita berpikir enak ya menjadi humas. Hanya sekedar berbicara di media melalui press conference atau rilis ke media cetak maupun online. Sudah selesai pekerjaannya. Nah, ini tantangannya ternyata rumit juga, ya. Nah, makanya kita perlu memahami poin-poinnya. Apa sih tanggung jawab humas ini? Pertama, menjaga reputasi perusahaan. Nah, itu fungsinya. Nah, untuk menjaga reputasi perusahaan ini tentunya berat. Kalau bagian humas ini tidak mengetahui visi misi dari perusahaan tersebut, tidak mengetahui seperti apa operasional dari perusahaan, seperti apa gaya manajemennya, seperti apa budaya dalam organisasi tersebut. Jadi menjadi bagian humas itu tidak mudah. Bukan hanya sekedar pintar berbicara di depan publik, tapi lebih dari sekedar berbicara. Ya. Nah, reputasi perusahaan ini perlu dijaga dari konsumen, investor, pemerintah, dan masyarakat. Sengaja saya tidak sebutkan karyawannya dulu. Terakhir saya sebutkan. Bahkan karyawan dalam perusahaan tersebut perlu dijaga reputasinya. Reputasi perusahaan perlu dijaga di hadapan, di mata karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Karena kalau karyawan sudah merasakan bahwa reputasi perusahaan di mana dia bekerja buruk, tidak profesional, karyawan ini nanti tidak punya semangat untuk bekerja. Karyawan tidak akan respect terhadap perusahaan tersebut. Nah, bagaimana perusahaan ini bisa maju kalau orang dalamnya saja tidak respect dengan perusahaannya? Menjelek-jelekan perusahaan misalnya. Nah ini, makanya memang bagian humas ini memastikan semua stakeholder yang ada itu perlu diberikan pengertian. Ya, itulah fungsi humas. Fungsi yang kedua adalah menyebarkan berita bisnis kepada publik tentunya. Nah ini sebenarnya juga secara tidak langsung akan membuat produk ataupun jasa yang kita hasilkan mampu kita beritahukan ke publik. Meskipun kalau
bagian humas ini kan sebenarnya bukan melakukan suatu campaign ya, promosi ya, tapi hanya sekedar berita bisnis. Tapi ini luar biasa dampaknya. Ya, kalau misalnya contoh perusahaan sedang melakukan salah satu fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat, misalnya salah satunya CSR, ya, Corporate Social Responsibility. Nah, diulaslah oleh PR, dikemas sedemikian rupa, kemudian dijadikan berita bisnis. Ini tentunya nanti akan menaikkan reputasi kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Ya, karena konsumen merasakan bahwa perusahaan ini tidak hanya mencari untung semata, tapi mereka juga punya kontribusi yang nyata bagi lingkungan sekitarnya, membantu pemerintah dalam mewujudkan visi misi dari pemerintah, kepentingan dari pemerintah. Kemudian poin ketiga, membantu manajemen dalam menangani krisis komunikasi. Terkadang ya di perusahaan apapun itu, kadang memang mereka mengalami suatu permasalahan. Apakah dengan pemerintah, mitranya, pemasok, bahkan dengan konsumen. Atau misalnya konsumen merasa kecewa dengan salah satu produk ya yang dihasilkan atau diberikan oleh perusahaan. Akhirnya konsumen tersebut marah-marah, kemudian jadi viral lah di media. Apalagi dewasa ini ya, media sosial sudah sangat memegang peranan penting bagi kebutuhan, bagi umat manusia, netizen khususnya. Nah, bagaimana misalnya memastikan humas ini nanti akan membantu manajemen agar tidak tertekan, ya, karena manajemen nanti akan fokus untuk bekerja. Nah, sementara bagian humas mengemas sedemikian rupa agar permasalahan yang terjadi bisa diminimalisir dampak negatifnya. Ya. Makanya kalau kita lihat misalnya peristiwa-peristiwa yang mengundang perhatian publik, selalu ada yang namanya press conference, ya, rilis ke media-media. Kemudian biasanya yang menjadi narasumber untuk preskon tersebut adalah bagian kehumasan institusi yang dimaksud. Ya, misalnya pemerintah mau menangani pandemi ini. Nah, itu kan ada bagian humas tersendiri untuk memberikan penjelasan ke masyarakat. Ya. Dan sebagainya. Nah, itulah fungsi humas. Kemudian, tentunya dalam merencanakan laporan dan proposal ini, ya, karena ini tadi ya dikatakan hampir mirip-mirip, jadi kita hampir sama persiapan yang kita perlu lakukan. Ya. Nah, ini dikatakan setidaknya mencakup 6 tahapan. Pertama, kita definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Ya, ini kayak skripsi dong jadinya. Tapi hampir sama ya. Kira-kira permasalahan yang kita angkat apa? Tujuannya apa? Ruang lingkupnya seperti apa? Kemudian kita perlu memahami dan menganalisis audiens kita seperti apa. Ya, ini juga sangat penting ini. Kita harus paham. Kemudian kita tentukan ide atau gagasan. Ya. Kemudian kita mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk mendukung nanti agar laporan kita ini, termasuk proposal ini, bisa diterima dengan baik. Kemudian poin kelima adalah menganalisis dan menafsirkan data yang kita buat. Ya. Kemudian mengorganisasikan data dan mempersiapkan outline akhir. Jadi ada poin-poinnya. Poin-poin utamanya apa saja. Ya. Jadi itulah tahapan dalam perencanaan laporan dan proposal. Nah, kemudian kita perlu memahami bagian pokok dan
pokok laporan dan proposal ini sebenarnya kita fokus pada isi atau konten penelitian tersebut. Meskipun nanti ada bagian pendahuluan dan penutup. Jadi ada 3 poin di sini. Dan yang utamanya adalah bagian isinya. Baik, demikian ya materi kita di pertemuan ke-9 ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih.